Ya, ini kita habis turun tadi ya dari Terus di Jalan Salabenda Raya sejauh 2 km. Ayo, Mas Ahmad nggak ini. Ayo tak video. Sayang, ikulana, mere jangan bimbang, mainlah jalan, anda cepatlah cepat, awas belokak, kaki melompat, jangan cepat ada lompat mana lompat hanya. salah benda. Cepat, awas belokkan, kaki melompat, meme jangan depan ada Oh, bisa mancing, Longkang. gat ya. Mat, ada mat yang itu Angkatan Yang udara, susantis. tutup mata, ada mat yang jadi yang pendidikan umum. Ayo, kamu diam. Aku begini. Si Atang Sanjaya guys ya. Atang Sanjaya gitu. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Kayu Manis Bondol. Sanjaya guys ya. Aku yang meme. Sanjaya. Tadi Anu kita Terus kan semua gitu. Atang Bendol ya. Ke kiri guys ya. Nanti aku sama Mas Ian nih. Mas Ian sudah ngerti. Kita belok ke kiri guys ya. Mas Ian ya sik suwe sik sekolah. Ini semplak bondol ya. Setelah 600 meter, belok kiri. Ini Ya kok kok Les. guys ya. Sudah mau nyampe di rumahnya Bang Haji Harun. Harun. Mm-mm. Kolonel Harun. Mm-mm. Iya tak? Mm-mm. Tapi nanti. Iyalah. Namanya Kolonel. Di atas. Kolonel Harun. Iya. Insyaallah iya siap guys. Oh ini dia nih. Bang Harun. Nah ini dia. Yayasan Pondok Pesantren. Tanya deh. Tarbiyatul. Hah? Oh, saya ke sana, disuruh ke sana. Iya, Insyaallah Bang Harun. Mantap. Ini rumahnya Bang Harun, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qadarullah ya Bang Harun ya, mohon izin. Sudah lama nih Gus Yusuf, saya sudah tiktokan sama Bang Harun, baru alhamdulillah bisa ketemu dan ternyata malah bisa Saya nyambung. silaturahmi juga sama Gus Yusuf. Nun sewu mungkin lebih tepatnya Sohibul Bait ini. Kepada alumni Kemiren dimanapun berada Gus, apa Bang Harun izin Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim buat semua rekan-rekan, para senior dan juga junior yang ada di mana saja, alumni Tebu Ireng. Kebetulan kita siang ini hadir putra dari Gus Ikin, Ya. pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan wasilah beliau hadir ke sini. Beliau pernah mengunjungi kantor kami di Mabes AIL Cilangkap. Nah, alhamdulillah. Dan juga siang ini dihadiri oleh Ketua IKPT Jawa Barat, sisun saya ini, Mayor Saleh, yang luar biasa silaturahminya. Kalau kita lihat di media sosial, kemana aja nyampe. Mudah-mudahan dengan wasilahnya silaturahmi yang dilakukan, IKPT mendapat berkah dan kita semua. Amin. Dan hari ini kami kumpul dengan rekan-rekan dari Tebu Ireng dan juga putra dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng serta ajudan Profesor Maman Oman Fatur Rahman yang
Kebetulan juga beliau punya pesantren di daerah Depok, namanya Al-Hamidiyah. Kami juga pernah bertemu dengan Profesor Oman. Itu dari tempat kami, Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibyan Kota Bogor, kami ucapkan selamat bersilaturahmi buat kita semua, dan insya Allah jika ada kegiatan-kegiatan atau momen-momen tertentu, keluarga besar IKPT bisa menyambangi tempat kami agar lebih berkah lagi ke depan. Amin, amin. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kolonel Harun ya. Beliau adalah senior kami kalau di militer, makanya tadi manggil kami Sisun ya Bang ya. Sisun. Tentunya kami selalu mohon arahan dan mohon petunjuk ini kepada beliau agar khususnya IKPT PW Jawa Barat, tapi pada umumnya IKPT pada umumnya ya Bang ya, nasional ya. Mohon izin Gus Yusuf, ada yang disampaikan Gus Yusuf kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada Gus. Mohon jauh Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya alumni Tebireng dimanapun berada, dan khususnya Sohibul Bait nih Pak Kiai Harun atau Kolonel Harun, Pak Soleh juga, dan Mas Atung selaku alumni Tebireng, menambahi apa yang sudah disampaikan Pak Kiai Harun tadi, bahwasanya tetap harus semangat bersilaturahmi karena dari situ nanti pintu-pintu rezeki akan terbuka. Amin. Bagi yang kita amin. sambangi dan juga bagi yang menyambangi. Amin. Dan disitulah ketika pintu rezeki terbuka, barokah pun akan semakin deras. Masya Allah. Amin. 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 Cukup singkat saja. Terima kasih banyak. Mohon izin Gus, bisa sekilas disampaikan CV panjenengan, siapa tahu ini kesempatan yang berharga ya Gus. Istilahnya Betul. mohon maaf ini Gus, siapa tahu seluruh alumni Tebireng, mohon maaf ini yang ingin mengetahui lebih jauh tentang panjenengan Gus Yusuf, mohon izin Gus. Oke, kalau mengenai CV ya, Nggih Gus. saya memang basicnya bukan pondok pesantren. Nggih Gus. Saya pendidikannya umum. Nggih, Gus. Saya S1-nya sistem informasi. Sistem informasi itu IT, tapi IT. lebih ke arah manajemen software, Oh, manajemen aplikasi. Jadi kalau diminta tolong untuk bikin aplikasinya, saya bingung. Oh, nggih, Tapi nggih, bagaimana dari aplikasi itu bisa kita jadikan bisnis, insya Allah saya bisa ngikuti. Itu. Tapi kalau bikinnya, itu saya agak kebingungan. Nggih, Gus. Lalu kemudian alhamdulillah saya S2 di MMUI, Nggih. manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Jadi memang kalau bicara pondok pesantren, saya yang harus lebih banyak belajar kepada Pak Kiai Harun, kemudian Pak Soleh, Mas Atung, dan kawan-kawan alumni Tebireng semuanya. Ya. Saya tinggal di Bekasi, beranakkan satu putra dari satu istri. Siap. Guyonannya kan begitu, guyonannya. Mohon maaf nih. Kadang-kadang saya kalau guyon suka kebablasan. Jiwa muda ini suka begitu. Jiwa muda Gus ya. Iya, tinggal di Bekasi. Sehari-hari memang lebih banyak beraktivitasnya di sekitar Jakarta karena saat ini juga sedang membantu perusahaan keluarga juga, ada kantor di Jakarta. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Iya Gus. Mohon izin Gus Yusuf, kalau nun sewu misalnya panjenengan melihat ataupun mengetahui apa sih IKPT Gus, nun sewu siapa tahu nanti ada yang ingin Gus Yusuf berikan ataupun sampaikan kepada IKPT. Harapan kita semua IKPT ini sebagai wadah organisasi alumni Tebireng agar bisa lebih maju dan berkembang. Gus, nun sewu Gus. Betul. IKPT sependek pemahaman saya memang sangat kompak ya, karena banyak sekali agenda-agenda rutin yang diadakan oleh IKPT dan menurut saya merupakan hal yang sulit untuk istiqomah mengadakan
acara-acara silaturahmi sekarang ini. Iya Gus. Dengan kecanggihan teknologi kita udah bisa WhatsApp segala macam, tapi Iya, IKPT saya lihat masih terus mengagendakan secara rutin gitu. Iya, Gus. Cuman memang kalau boleh saya berpendapat sedikit, Moga Gus. memang IKPT ini karena kebetulan saya masih usia-usia awal 30, Iya Gus. usia-usia awal 30 saya nggak tahu mungkin di alumni kalau IKPT bagi alumni Tebu Ireng mungkin umum ya. Iya. Tapi bagi saya yang bukan basic pondok pesantren Iya. agak apa nih IKPT ini. Iya. Kebetulan juga saya memang familiar dengan Tebu Ireng. Iya Gus. Tapi saya bayangkan saya di luar dari Tebu Ireng Iya gitu kan. Gus. Agak meraba-raba Iya akhirnya Gus. Iya Gus. gitu. Nah, sebagai contoh misalkan dari kelompok-kelompok lain komunitas yang lain Iya Gus. itu kan sekarang ini untuk menggaungkan Iya. pemikirannya benefit membuat mendapatkan benefit dari orang lain itu kan biasanya punya selain memang agenda-agenda rutin pertemuan ada Iya, juga permainan sosmed Gila Gus. itu ada Iya, Gus. sekarang ini ada podcast kemudian Podcast, siap, ada Gus. macam-macam lah Macam-macam soalnya lah. sekarang Ah, ini Gus. Iya Gus. gitu dan menurut saya itu sepertinya juga sangat mungkin dilakukan oleh IKPT Iya Gus. Iya, Gus. mengingat memang bahasa Jawanya tuh capitalnya besar nih Tebu Capitalnya Ireng besar. nih. Iya Gus. Betul. Nun saya Pak Kiai Harun nih saya agak memang agak campur-campur. Iya, Jawa Amerika. Capitalnya besar, Tebu Ireng ini nama besar yang tidak Iya. hanya Duriah saja yang Iya, yang yes, mendapatkan amanah, tapi kita semua. Kita semua. Duriah juga Oh. tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh para santri. Malah Malah santri. yang saya pelajari kalau ngobrol dengan Mas Atung selaku alumni Iya. itu justru mbah-mbah zaman dulu, kiai-kiai zaman dulu itu kalau kepada santri itu malah ngeladeni. Iya, iya. Mas. Nah, bukan kiai atau iya, bukan kiai atau ulama itu minta diladeni, malah beliau-beliau yang meladeni. Masya Allah. Sangat memahami santrinya, akhirnya Masya Allah. dikirim ke sana, dikirim ke sini kan saking para kiai itu ngeladeni Iya Gus. para santri. Iya, Artinya justru menurut saya nilainya santri ini sangat besar Iya Gus. dan kita jangan sampai dengan dengan perkembangan zaman sekarang jangan sampai istilah santri itu akhirnya terlalu terlalu metafor gitu. Iya Gus. Cuman santri, nun sewu ada hari santri, Yes. kemudian semua happy Iya hingar-bingar Gus. cuma Benar. sekedar itu. Iya, iya betul Gus. Gimana caranya nih santri kemudian berbagai macam pihak di yang mengelilingi ini bisa membuat satu sebuah manfaat yang lebih Iya. terasa. Iya Gus. Iya Gus. Sebuah manfaat yang lebih terasa. Apa manfaat yang lebih terasa? Menurut hemat saya, Iya Gus. mungkin secara materi masih banyak yang punya materi lebih banyak. Iya leres Gus. Secara material. Iya, Tapi iya, secara Gus. imaterial saya rasa NU kemudian Tebu Ireng itu saya rasa nggak ada yang bisa niru. Iya, iya Gus. Bagaimana ya itu tadi bagaimana kalau bicara NU ya pemimpin Gus. itu meladeni Iya Gus. orang-orang di bawahnya, pemimpin Gus. itu kemudian bisa paham orang-orang di bawahnya karakternya seperti apa Iya Gus. gitu. Jadi bukan kebalikannya. Iya Gus. Dan itu kembali lagi menurut saya akan sangat menarik tuh kalau misalkan IKPT juga punya podcast. Iya betul. Sehingga Iya. tidak hanya alumni Tebu Ireng saja yang paham, Iya. tapi orang-orang yang di luar Tebu Ireng. Betul. Oh, Tebu Ireng tuh ternyata bukan sekedar pondok pesantren yang mohon maaf mungkin media mainstream kan ngangkatnya Iya Gus. yang Iya. negatif gitu kan. Iya Gus. Iya Gus. Kira-kira Pak Soleh. Oke, makasih Gus Yusuf atas arahannya. Itu yang insya Allah Gus akan kita lakukan. Mohon izin Bang di IKPTP Jabar seperti arahan yang tadi disampaikan oleh Gus Yusuf. Pertama yang akan kita lakukan adalah konsolidasi tentunya. Sambil konsolidasi, alhamdulillah sekretaris kami dan tentunya jajaran IT kami seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Yusuf. Kemarin kebetulan ada teman SD saya Bang, kebetulan dia juga kerja di sebuah IT juga, sudah memberikan arahan gitu loh Gus,
tentang betapa pentingnya arti sebuah media, sehingga insya Allah nanti untuk PW khususnya IKPT Jawa Barat, semua kegiatan tanpa terkecuali yang ada di PCPJ Bang, itu harus terpublish gitu loh. Karena apa? Kalau kita di militer ya Bang ya, sebuah kegiatan dikatakan gagal kalau tidak termasuk dokumentasi. Ya sama, sebuah organisasi sama seperti itu juga Gus. Karena dengan semua kegiatan kita publish, baik itu kan mohon izin Gus, saya kan baru terpilih kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu. Akan tapi kan sebenarnya kalau kita bilang IKPT Jabar kan sudah lama ya, Bang ya? Sudah lama. Nanti mungkin dokumentasi yang lama itu kita adopt, terus nanti kita jadikan satu dalam sebuah link IKPT Jabar. Nanti dari situ kita akan publish ke media kurang lebih seperti itu melalui link kita Gus. Terus nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 4 Maret kita akan adakan rakor sama raker Gus. Dimana di situ akan kita bahas secara teknis gitu loh Gus. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kita nanti IKPT itu nun sewu Bang, tidak hanya misalnya mohon maaf kita audiens atau silaturahmi kepada pejabat Pemprov atau ke pejabat Pemkap, mohon maaf ini Bang, tidak hanya mohon maaf kita bawa proposal, tapi kita menyajikan program kerja. Tentunya kita punya resources alumni di bawah kan juga relatif multi talenta, termasuk Bang Harun, ada lagi kita juga ada polisi juga Bang, izin Bang, saya ada komunikasi Kombes Iksantio, terus juga banyak selain mungkin ajengan dan kiai-kiai pada umumnya kalau santri. Tapi tadi yang sempat oleh Gus Yusuf bahwa sebenarnya santri itu multi talenta Gus. Betul. Sehingga harapan kita nanti IKPT itu tidak hanya berkiprah di dalam kita saja. Betul. Makanya tadi saya setuju Gus. Makanya terima kasih Gus tadi menyampaikan. Mungkin kalau kita bilang kita alumni Tebir banyak yang kenal, izin banget tuh. Bang Atun. Tapi kalau kita bilang IKPT, mohon maaf sekali lagi, bukan kita mengecilkan arti IKPT, tapi itu tugas kita bersama. Bagaimana agar mensosialisasikan itu Gus. Siap. Itu dia Gus. Yang mungkin kendala dan permasalahan kita, tapi tadi arahan-arahan panjenengan nanti insya Allah. Ya, ini kan sudah live, nanti insya Allah akan dengar oleh seluruh alumni Tebireng dimanapun berada loh. Yusuf, siap. Iya, karena memang kalau boleh saya menambah sedikit, karena memang saat ini saya banyak ngobrol sama Mas Atung juga, karena beliau yang biasanya pondok pesantren. Saat ini menurut saya senjatanya para santri itu memang kitab ya. Tapi kalau bicara angkat senjata, pakai Harun dan Pak Soleh dari militer, bicara angkat senjatanya yang paling utama adalah teknologi. Betul. Gitu. Karena ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak dengan teknologi ini. Tinggal gimana caranya yang memang basisnya santri ini bisa memanage ya, memanage. Kalau bicara pondok pesantren kan bicara tentang penguatan karakter. Betul. Teknologi, saya kebetulan pernah menjalankan perusahaan IT, tapi COVID harus saya tutup karena situasi dan kondisi. Yang saya alami waktu itu di dunia profesional IT banyak sekali yang ya mohon maaf merasa bisa apapun. Karena orang-orang IT yang tidak dibarengi oleh pendidikan karakter itu, tidak dibarengi oleh pendidikan mental itu, akhirnya ngaco. Malah ekstremis itulah aslinya ekstremis itu gitu. Dan lebih bahayanya kenapa? IT itu bisa dikerjakan remote. Gitu. Mungkin Mbak Soleh dan Mbak Kiai Harun lebih memahami. Kalau udah bicara cyber security itu sulit. Kenapa sulit? Karena kalau perangnya hadap-hadapan kita tinggal tusuk. Kalau perangnya cyber, orangnya mungkin bisa ribuan kilometer dari tempat kita, tapi bisa menyerang kita. Nah, itu hal-hal seperti itu yang dari kita, terutama dari saudara-saudara IKPT itu harus memahami hal itu. Karena ini ya kalau misalnya kita bicara ini ada gelombang negatif, mohon maaf LGBT dan segala macam, ya kalau kita fokusnya di situ nggak akan ada habisnya. Tapi gimana caranya? Pondok pesantren cuma Indonesia yang punya, negara lain nggak ada. Sementara negara lain ini
IT-nya itu sangat maju, Sangat maju. tapi nggak ada pondok pesantren. Cuman Indonesia yang punya. Saya rasa ini kekuatannya kalangan pesantren tuh itu, tinggal bagaimana caranya IT ini pelan-pelan dipelajari lah, Iya. kira-kira begitu. Iya, Gus. Tuh, karena kalau Gus Dur pernah menjadi presiden lalu menutup departemen penerangan, Iya, iya, Gus. lalu kemudian membuka Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebetulnya yang paling utama itu adalah komunikasinya. Kenapa komunikasi yang paling utama? Karena disitulah terjalinnya pesan itu tersampaikan. Lalu karena ada perkembangan teknologi, maka kita harus pikirkan informatikanya. Iya, Gus. Gitu. Sehingga pesan yang tersampaikan ini bisa cepat dan tepat nyampe kepada. Tapi jangan kebalik, jangan teknologinya dulu. Baru komunikasi. Iya, karena terlalu canggih akhirnya nggak dipakai itu teknologinya. Gitu kira-kira Pak Sul. Mohon izin Gus Yusuf, IKPT ini kan secara organisatoris kan ada di pusat dalam hal ini Presnas, terus di wilayah itu ada PW, dan di bawah PW ada PC. Ya. Mohon izin Gus, tentunya harapan kita bersama IKPT ini kan solid ya, sehingga nanti bisa terbentuk sebuah IKPT yang skupnya skalanya nasional, Gus. Kira-kira ada nggak pendapat atau pandangan Gus Yusuf agar IKPT ini, mohon izin Gus, karena kebetulan saya spesialis saraf, Gus. Iya. Sel otak itu ada namanya sel neuron, Gus ya. Iya. Orang dikatakan cerdas bukan hanya karena secara kuantitas neuronnya itu jumlahnya banyak, tapi orang dikatakan cerdas itu jikalau ada conjunction antara satu neuron dengan neuron lain. Iya. Mohon maaf ini kalau kita adopsi dalam organisasi, conjunction ini sama seperti silaturahmi gitu loh. Betul. Makanya mohon izin Bang, kenapa sesuai arahan Bang Harun, saya selalu silaturahmi karena saya ingin menghubungkan, menyambungkan. Betul. Karena mohon izin Bang, yang bisa kita lihat bersama Bang, mungkin misalnya IKPT Banten, ya sama IKPT Banten, IKPT DKI, IKPT DKI, IKPT Jawa Barat, Jawa Tengah, dan selanjutnya. Kira-kira ada nggak, mohon maaf ini Gus, arahan ataupun petunjuk dari Gus Yusuf agar nanti IKPT ini bisa membaur menjadi satu sehingga menjadi sebuah kekuatan yang besar, Gus? Oke. Pertanyaannya menarik nih Pak Soleh. Iya, Gus. Tapi kalau dari hemat saya, Gus. Pak Ki Harun, Mbak Soleh, Mas Atung, Iya. intinya harus bergerak sih. Harus bergerak. Jadi kita cukup tertolong dengan adanya perkembangan IT sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena semakin terbiasa kita dengan online meeting. Memang mungkin saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang enggak, itu silaturahmi tatap muka harus tetap. Iya. Cuman bukan berarti online meeting ini nggak ada nilainya. Betul, Gus. Kadang-kala kita butuh online meeting supaya untuk apa? Untuk ngedongkrak kualitas ketika kita tatap muka. Jadi hal-hal kayak gitu tuh harus tetap ada. Tetap ada. Gitu. Mungkin di saat tatap muka ya udah biasa lah, misalkan ada agenda kegiatan segala macam. Tapi tatap mukanya katakan sebulan sekali. Tapi mungkin di setiap minggunya ada Zoom meeting. Itu dan berarti mohon izin Gus, yang ingin Gus sampaikan message-nya atau pesannya kepada kita yang IKPT di Nusantara, tidak ada salahnya mungkin kita wadahi, karena kan terkendala jarak waktu, ya kan, kesibukan. Kita adakan aja Zoom gitu ya Gus ya. Iya. Meeting Google atau Zoom meeting, intinya bisa komunikasi antar ketua PW ataupun PC Gus ya. Betul. Dan saya kebetulan juga hadir di sini, ada Pak Ki Harun dan Pak Soleh. Saya menyampaikan bahwa saya sangat cinta juga dengan TNI, karena dulunya saya juga pengen jadi TNI. Gitu. Gimana Gus? Cerita nih Gus, kayaknya menarik nih Gus. Tadi sudah sempat ada cerita sedikit aja Gus, lagi Gus, sama tahu. Gitu. Gimana Gus? Izin Gus. Kebetulan dari dulu saya lingkungan rumah dan segala macam dekat dengan angkatan laut kebetulan. Oh, Masya Allah. Cuman, Surabaya Gus ya? Surabaya. Cuman memang
Di Bumi Moro, Nun Sewu. Saya di Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Oh, Marinir ya. Dari Marinir. Seberang-seberangan Pak Soleh. Nggih, nggih. Saya sekolahnya SD-nya di Hang Tuah di Yayasan Jala Senastri. iya. Laut. Nggak kenal tuh. Itu Sama saya kok, saya kedokterannya itu Bang. oh benar Hang Tuah. Kalau renang biasa SD kan ada ekskul renang. Itu renangnya di punyanya Marinir yang 5 meter. Oh, 2 meter. Masya Jadi Allah. saya mau renang itu gemeteran dulu. 5 meter ya. Gitu kan. Di sebelah mana? Di Gunung Sari ya Bang? Iya, Gunung Sari, Jogoloyo, Jogoloyo. nama jalannya. Siap. Itu salah satu jargonnya, mungkin Hmm. Pak Kiai Harun dan Pak Soli bisa koreksi saya. Nggih. Saya suka banget itu jargonnya, kami bukan hebat tetapi kami terlatih. Wah, itu betul. Benar, Gus. Gitu. Bukan hebat, tapi Jadi- yang terlatih. Jadi terlatih menurut hemat saya itu Mm-mm. bergantung pada konsistensi, Masya Allah. bukan kepada kekuatannya kita seberapa besar gitu Masya kan. Allah. Iya. Konsistensi itu adalah kunci. Dan mungkin Pak Kiai Harun lebih Iya, paham bahwa Nanti kunci mungkin itu bisa- istiqomah. Bang Harun yang bisa menyampaikan kami bukan hebat tapi kami konsistensi ya. Nah, iya, Terlatih, terlatih. Latih ya. Gitu. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan Pak Soleh tadi, Hmm. ya kuncinya memang gimana caranya konsisten pertemuan-pertemuan itu baik offline maupun online. Gitu. Kita tidak bisa, yang sering saya tekankan itu kita tidak bisa menolak teknologi. Iya, Gus. Nggak bisa. Nggak boleh gaptek lah Gus ya. Nggak bisa, iya, nggak bisa menolak teknologi. Gimana pun teknologi harus kita gunakan. Siap. Teknologi harus kita gunakan. Tinggal itu tadi gimana caranya Hmm. kita menggunakan teknologi, bukan teknologi menggunakan kita. Karena balik lagi kuncinya di konsistensi, dan harusnya ketika teknologi semakin berkembang, kita semakin mudah konsisten. Harusnya. Siap. Bukan sebaliknya. Kan sekarang banyak keluhan, iya nih jadi males sekarang kalau lebaran mending kirim WA aja deh. Siap. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu sebenarnya bukan dari teknologinya, tapi dari kitanya. Siap. Betul. Kitanya yang males. Betul. Sebenarnya kalau dulu sih kita silaturahmi ke orang yang lebih sepuh nggak ada masalah. Betul, Gus. Begitu ada teknologi, karena kita males, nah, akhirnya nggak silaturahmi. Tapi bukan teknologinya yang salah kan, ya kitanya sebenarnya. Betul. Karena niatnya berkurang. Berkurang. Atau apa. Ya Allah. Itu masalahnya. Siap. Mungkin Prof Atung nih kayaknya nih, mohon izin nggak apa-apa ini mumpung hadir juga bersama alumni Salaf. Betul. Ada ulasannya ya kan, referensi dari Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Prof Atung. Ini alumni itu juga Sama. Salaf juga iya Salaf. benar. Komplek LH, Laskar Oke, Hizbullah. Laskar Hizbullah. Murid dari Bustisom ya. Bisnis Angkatan berapa ini gitu? Saya 2000-an sih, 2005 Lulus ya? masuknya. Oh masuknya. Berarti sama Kang Solihin juga? Ya, Oh, kelas beliau. saya angkatan pertama bang kalau di Salaf bang. 94 didirikan sama Gus Isom. Salaf, Iya, Salaf. alias Salaf. IPS Plus ya. IPS Plus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai Harun, Pak Soleh, Gus Yusuf. Ini berkah yang berlipat-lipat ini. Berkah. Masya Allah ini, iya. Kita ketemu dan dapat wejangan, Siap. dapat banyak ilmu yang kita serap di sini. Justru saya sangat bangga dengan Kiai Harun dan Pak Soleh, bahwa santri itu bukan hanya ngaji aja gitu, tapi juga implementasi, dan itu di segala lini. Dan beliau-beliau ini, senior-senior kita ini sudah mempraktikkan bahwa santri juga harus bela negara, dia berkontribusi di bidangnya masing-masing dan tidak lupa akarnya gitu. Kan banyaknya kan ketika jadi alumni dia lupa gitu bahwa dia tuh santri, dan panjenengan sudah memberi contoh pada kami gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga masuk dalam grup alumni dan sering ketemu dengan Pak Soleh di virtualnya itu kan. Dan yang paling saya terkesan adalah ketika Pak Soleh wawancara dengan Gus Fahmi Oh iya. ketika di Kegiatan halal bihalal. betul di Tebuireng. Gus Fahmi menyampaikan bahwa hadis Nabi, kenapa silaturahmi itu memperpanjang umur. Kalau secara logika itu perlu diurai bahwa silaturahmi itu yang namanya orang ketemu pasti dia melakukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan semua saraf bergerak. Ketika itu yang namanya jalan-jalan orang juga senang. Nah, ketika senang maka tambah sehat. Orang kalau tambah sehat pasti tambah umurnya gitu. Nyambungnya seperti itu ternyata. Luar biasa.
Iya, jadi masuk. Dari Gus Fahmi itu. Dan Pak Soleh juga menambahkan ya. Saya menambahkan sedikit. Nah, nyambung dari Gus Yusuf ya, generasi muda kita ini memang banyak PR-nya, Pak. Banyak PR-nya. Betul. Banyak beban-beban yang kita tanggung. Kalau yang tua-tua ini kan menasihati gitu. Nah, kita ini yang sedang meneliti dan mencari arah lah, mata angin. Nah, tadi Gus Yusuf sudah bilang bahwa ada sebuah capital gitu ya, kekuatan besar yang berupa human capital seseorang. Tapi kemudian kita berdiskusi juga dengan Gus Yusuf, berjam-jam saya sering ngobrol sama beliau, dan ternyata ciri khas pesantren adalah, dan itu dipraktekkan oleh para kiai-kiai adalah mengunjungi makam-makam. Selama ini kan orang hanya itu sebagai mistis lah, itulah. Tapi ternyata itu adalah sebuah koneksi yang tadi Pak Soleh bilang, menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, justru dengan kekuatan makam ini, kita bukan hanya terkoneksi kepada yang hidup. Para leluhur pun kita bisa berkoneksi dengan cara seperti itu, berziarah. Dari situ kita dapat inspirasi, dapat amal-amal soleh mereka yang kemudian menyiprat kepada kita. Dan saya pun, Kiai Harun mohon izin menyampaikan, saya bisa menjadi ajudan atau sekretarisnya Prof. Oma juga berkahnya dari Tubuh Ireng gitu. Ketika beliau tahu kalau saya alumni dan bisa sedikit baca kitab, akhirnya direkrut oleh beliau dan sekarang di pesantren Alhamdulillah Depok. Itu berkah-berkah dari beliau-beliau itu juga. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kalau alumni-alumni yang muda ini juga di samping silaturahmi juga rajin mengunjungi para leluhurnya. Misalnya kalau di aplikasi NU online itu ada yang namanya fitur ziarah, Gus ya. Jadi ketika kita klik di situ, nanti di situ terkoneksi bahwa dari titik Anda berapa kilometer di situ ada sebuah makam, dan situ bisa kita ziarah dan kita bisa membaca Yasin, bertemu dengan orang-orang, bahkan di tempat ziarah juga kita bisa memberikan kontribusi ya. Kemudian juga masyarakat membuat seperti makam Gus Dur lah. Dulu kan sepi, sekarang ketika ada Gus Dur wafat di sana, justru ekonomi bergerak di sana. Nah, itu alumni-alumni muda perlu belajar dari situ dan perlu kita kembangkan juga. Itu luar biasa. Mungkin itu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin sebenarnya masih banyak mau disampaikan sama Prof. Atung nih. Mohon izin Gus, mungkin karena waktu sebenarnya banyak yang ingin kita diskusikan ya Gus ya. Mungkin izin Gus, ada yang ingin saya tanyakan, kita kan tentunya ingin mendapatkan gambaran. Saya yakin Gus Yusuf juga punya pemikiran. Tentunya kalau kita izin, mohon maaf nih Bang, kalau di militer itu kan dikatakan bahwa logistik tidak mungkin akan memenangkan pertempuran, tapi tanpa logistik pertempuran tidak mungkin akan menang. Mohon izin Gus Yusuf. Gus Yusuf tahu arahnya saya kemana nih kayaknya. Kira-kira kalau dari sektor ekonomi Gus, ada nggak, mohon maaf ini pencerahan untuk kita Gus, karena kan apapun pergerakan kita butuh ekonomi Gus. Betul. Gus. Oke. Semakin berat pertanyaan. Nggak penting, ini esensi Bu Gus, betul Gus. Ini permasalahan di semua IKPT Gus, masalahnya nih Gus. Betul. Oke. Saya jawab semampunya saya. Ini gimana Gus? Izin Pak Kiai Harun, Pak Soleh, Mas Atung. Kebetulan alhamdulillah saya pernah ngejalanin perusahaan. Jadi dari dunia bisnis profesional saya kurang lebih memahami. Memahami skemanya seperti apa. Sebetulnya kalau semua hal dikelola secara profesional itu bicara dana dan pendanaan itu akan mudah. Itu profesional Gus ya. Nah, dalam konteks profesional begini. Bukan orang profesional, tapi artinya gini. Biasanya kita kalau bicara manajemen organisasi, apalagi organisasi misalkan perusahaan keluarga, di situ ada bapak, ada anak, ada om, ada keponakan, itu akan sangat rawan unsur tidak profesionalnya, karena rawan konflik. Kenapa begitu? Karena harusnya kalau kita bicara organisasi, militer itu menurut saya sangat cocok jadi contoh. Bicara organisasi harus ada reward dan punishment. Jadi ada ketika orang mencapai target harus ada reward dan punishmentnya. Nah, hal-hal semacam itu yang mental kita juga harus siap. Jangan karena saya kenal Mas Atung, saya sebagai manajer keuangan, Mas Atung sebagai manajer operasi,
lalu kemudian saya nyelewengkan duit, Mas Atung tahu, tapi karena saya kenal kok sama Mas Yusuf, sama istrinya saya juga kenal, dibiarin deh. Nah itu yang Itu dia. repot. Akhirnya ekonomi nggak berjalan ya. Iya, akhirnya organisasi juga tidak jadi, istilah bank itu prudent, Iya. tidak menjadi organisasi yang sehat. Iya, guys. Akhirnya kalau kita bicara pendanaan, ya tidak akan ada yang mau Iya, guys. menaruh dananya di organisasi kita. Betul, betul. Gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang itu mulanya dari mental tuh. Iya, guys. Itulah kenapa saya sampai dengan saat ini Iya, guys. masih sangat ngikutin kemiliteran tuh, Nah. karena ya disitulah mental tuh terbangun harusnya. Gitu. Militer gabung sama pondok pesantren. Oh, ini luar biasa. Beliau nih. Itu luar biasa itu. Sudah Makanya turun bintangnya nih. amin, amin. Lalu kemudian digabungkan oleh teknologi, wah itu luar biasa lagi. Masya Allah. Tapi kembali lagi, sebetulnya banyak cara Pak Soleh. Iya, Kalau kita bicara dana dan semuanya harus kembali ke niat juga sih. Iya, guys, Mungkin iya. klise apa yang saya sampaikan, cuman Iya, ya guys. innamal amalu biniat sih. Betul, guys. Tapi seperti yang sering disampaikan oleh tokoh-tokoh NU juga, bahwasanya ini NU itu kendaraan besar dan segala macam. Seharusnya kita juga pede. Iya, guys. Kita juga pede. Istilahnya mengendari mobil juga harusnya kita pede. Karena ini mobil balap NU itu, bukan mobil, mohon maaf, bukan mobil tahun 80-an yang udah mogokan. Harusnya kita pede. Beda harusnya. Karena fasilitasnya sudah ada. Iya, guys. Iya, Gitu. guys. Tinggal kemauan kita itu tadi. Sama kayak misalkan tadi saya bilang, zaman sekarang nggak usah lah ke tempatnya sesepuh. Sekarang WA kan bisa. Apakah salah teknologinya? Enggak. Salah manusianya, salah kitanya. Niatnya udah mulai bergeser soalnya. Iya, guys. Ya, sama halnya dengan kalau kita bicara dana taktis itu tadi. Iya, misalkan, iya, ya. iya, iya, guys. Nah, apakah karena dananya kurang? Saya rasa enggak. Iya, betul, guys. Tapi karena dari kitanya sendiri nih, kita komit nggak? Betul. Kita komit nggak dengan oke, kita jalan gitu. Betul, guys. Kita jalan, namanya organisasi profesional ya harus sesuai. Nggak boleh karena saya merasa kenal dengan Pak Soleh lalu saya Iya, guys. saya nyeleweng aja lah. Pak Soleh juga nggak mungkin negur saya, nggak bisa. Iya, guys. Karena saya putranya Gus Kikin nggak mungkin ditegur, itu tidak boleh. Tetap Gitu. profesional ya. Harus guys, tetap profesional. Walaupun misalkan saya putranya Gus Kikin, tapi Iya. saya adalah manajer, Iya, Pak guys. Soleh adalah direktur saya wajib tunduk kepada direktur. Nah, mental itu yang harus kita Nah, punya. itu dia. Gitu. Berarti izin Gus, bukan karena pendanaan. Saya yakin kalau pendanaan alumni juga banyak yang sukses. Pasti. Cuma profesionalnya yang kita Nah. membangun sistem ini yang belum ada ya Gus ya. Yang akhirnya kita tuh wait and see, Mm. menunggu dan melihat kira-kira ini sudah sukses apa. Kalau udah sukses baru banyak yang mau bergabung. Kalau belum kayaknya ngeri-ngeri sedap juga ya Gus ya. Nah, dan kalau sudah seperti ini, sepertinya apakah IKPT perlu untuk diterjunkan ke latihan dasar militer mungkin ya, atau gimana nih? Supaya mentalnya terbangun. Latarmil. Karena kebetulan ada Komcat sekarang dan saya jujur tertarik banget Pak Kiai Harun, Pak Soleh Berarti ikut Komcat. diikutsertakan aja. Tertarik banget ya ikut Komcat. nanti ini ya, pencetusnya dari ketua IKP. Nah, gitu. Tapi mohon arah nama. Bang Harun. Gitu Siap. kira-kira Pak Soleh. Mohon izin kira-kira closing statement dari Bang Harun nanti juga dilanjutkan Bang, izin Bang. Closing statement izin Bang. Pada seluruh untuk Bireng dimanapun berada, ada yang disampaikan, mohon izin Bang. Makasih atas segala sumbangsih pemikirannya dan yang hadir di tempat yang memang sebetulnya perencanaannya juga kita Iya. sangat singkat ya. Namun kehadirannya luar biasa. Kita dihadiri para cendekiawan dari alumni Tubuh Ireng yang luar biasa. Ya, saya suatu kehormatan dan kebanggaan tentunya buat saya selaku Sohibul Bait dan Sohibul Ma'had tentunya ya. Ucapkan terima kasih dan dari wasilah pertemuan ini mudah-mudahan nanti bisa kita lebih bersinergi lagi ya. Tadi ulasan-ulasan luar biasa dari Gus Yusuf ya, dari Satung juga ya. Itu saya berharap ada pemikiran-pemikiran yang bisa membuat IKPT ke depan semakin baik ya. Dan sinergi kita ini tentunya saling bahu membahu untuk bisa melahirkan sesuatu hal yang bisa membuat kita ke depan lebih baik dan positif. Itu
waktu jua yang membatasi. Kita udah 4:30 belum asar, dan nanti baru kita ini kan sirapan rohani nih. Setelah ini kita lanjutkan siraman jasmani. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, ada closing statement Gus, izin Gus. Oke, closing statement dari saya, pada intinya akhirnya bicara IKPT ya. Iya, Gus, IKPT itu mengemban amanah yang besar sama besarnya dengan Duriya, Iya Gus. sama besarnya dengan orang-orang lain yang ingin membawa Tebu Ireng pada khususnya dan NU pada umumnya untuk Iya, Gus. lebih bermanfaat lagi. Iya Gus. Dan itu adalah kerjasama kita semua. Iya Gus. Pada akhirnya bicara perkembangan zaman sekarang, mohon maaf saya bicara banyak teknologi karena memang basic Iya, saya iya. di situ. Iya Gus. Teknologi pun itu adalah sesuatu yang bisa kita amati dan kita kontrol. Iya Gus. Jadi jangan takut juga, jangan gegap juga dengan teknologi. Iya Gus. Kita sudah dimodali oleh para sesepuh, para kiai itu nilai kemanusiaan yang luar biasa. Iya Gus. Dan itu harus kita pegang supaya mental kita juga kuat. Kalau bahasa Inggrisnya ojo kagetan, ojo gumunan, kan gitu. Iya Gus. Sementara sekarang zaman kan seperti itu. Iya Gus. Gitu. Dan saya pribadi masih harus banyak belajar juga kepada teman-teman IKPT, khususnya kepada Pak Yai Harun, Pak Soleh, dan Mas Iya. Atung. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang offside. Biasa, saking semangatnya. Saya kalau nggak ditanya, diem. Kalau ditanya, kadang-kadang jawabnya terlalu banyak. Itu. Semoga kawan-kawan IKPT, saudara-saudara IKPT dimanapun berada, bisa terus memberikan manfaat. Iya, amin amin. Satu, yang kedua bisa terus bersinergi. Iya Gus. Kalau silaturahmi itu mungkin bisa dikembangkan, mungkin sekarang lebih ke sinergi, Iya Gus. gitu kan? Iya, Gus. Sinergi kepada semua pihak, gitu, Iya. kepada semua pihak. Iya. Terima kasih banyak kepada Pak Kiai Harun selaku Sohibul Bait, kepada Pak Soleh Iya. yang memberikan kuis dadakan kepada saya. Terima kasih banyak Mas Atung yang menemani. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Harun, Gus Yusuf sama Prof Atung ya. Terima kasih. Banyak hal yang telah diberikan kepada kita semua alum Tebu Ireng, dari Gus Yusuf, dari Kolonel Harun sama Prof Atung. Mudah-mudahan mungkin tidak saya simpulkan karena sangat banyak ya. Intinya sih harapan kita semua dengan wejangan-wejangan tadi, mudah-mudahan IKPT ke depan makin maju dan berkembang. Tidak hanya skupnya intern kita saja sebagai alum Tebu Ireng, tapi juga bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Mungkin seperti Gus Yusuf ya. Mungkin itu saja dari saya dan Kolonel Bang Harun, terus Gus Yusuf sama Prof Atung, kepada seluruh alum Tebu Ireng dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya keberkahan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini. Ayo. Iya, istimewa sekali ini. Jasmani dan rohani ya, Prof Atung ya. Luar dalam dapat ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Oh, sayang. Pelan-pelan. Maaf. Insya Allah. Kalau macet astagfirullahaladzim. Cuman 20 per kilometer, Masya Allah. Arah mana? Sini Jakarta. Ih, ampun. Amit weekend ya. Arah kembali ke Berkah. Jakarta. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
berikan silaturahmi. Oh. Bud, nambah nasi Bud, nambah nasi. Ya. Pokoknya jangan ragu-ragu. Udah, ayo. Tambah lagi, ayo. Kamu sama lo, ayo. Wajib nambah wajib. Wajib nambah hukumnya nih. Jasmani rohani tadi ya, Bang. Allah. Suasana pondok pesantren. Mantap ini, Bang. Masya Allah. Kurang nanti bisa sambil ini aja kita. Ya. Beliau udah dapat banyak banget justru. Top. Cara pengajian di masjid pondok pesantrennya Bang Harun.